malam Bu Putri, kami dari kelompok 2. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan program analisis data bisnis sederhana yang dibuat menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, kami berlima. Yang pertama ada saya, Nabila Fauzia Ramadian, NPM 2025 3150 0485. Nah, selanjutnya ada Daniel. Perkenalkan, nama saya Daniel, NPM saya 2025 3150 0648. Selanjutnya ada Rika. Perkenalkan, nama saya Rika Elvani Manurung, 0473. Selanjutnya ada Rafli. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadila dengan NPM 686. Dan yang terakhir ada Kak Hafiz. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Rabani dengan NPM 2025 31 500 500. Baik, terima kasih. Nah, program ini berfungsi sebagai alat pembantu pencatatan dan analisis penjualan sebuah usaha. Dengan program ini, pengguna bisa mencatat transaksi penjualan, melihat rekap data, menganalisis produk yang paling laris, menghitung total dan rata-rata pendapatan, hingga menyimpan laporan ke dalam file. Program ini berbasis menu interaktif. Jadi, pengguna tinggal milih angka 0 sampai 6 untuk mengakses masing-masing fiturnya. Secara garis besar, ada 6 fitur utama plus opsi keluar. Struktur program ini modular yang artinya setiap fitur dipisah menjadi fungsi yang tersendiri, sehingga kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya akan ada penjelasan bagian struktur data dan input penjualan. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Daniel. Kepada Daniel dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian struktur data dan fungsi input. Program ini menggunakan dua struktur data utama. Yang pertama, data penjualan berbentuk list, menyimpan setiap transaksi sebagai catatan lengkap, produk, jumlah, harga, total. Yang kedua, rekap produk berbentuk dictionary, menyimpan rekap total penjualan per nama produk supaya tidak perlu menghitung ulang dari awal setiap kali dibutuhkan. Pada fungsi input underscore penjualan, pengguna diminta memasukkan nama produk, jumlah terjual, dan harga satuan. Tanggal transaksi diambil otomatis dari date time date today. Setelah itu, total dihitung dengan jumlah, harga, lalu data ini disimpan dua kali, sekali sebagai catatan detail ke data penjualan, dan sekali lagi untuk memperbarui rekap di rekap produk. Jika produk sudah pernah ada, jumlah dan totalnya tinggal ditambahkan. Jika produk baru ini dibuatkan entry baru, setelah itu ada fungsi lihat penjualan yang menampilkan seluruh riwayat transaksi yang tersimpan di data penjualan menggunakan perulangan for dengan enumerator, sehingga setiap transaksi ditampilkan lengkap dengan nomor urut, nama produk, jumlah, harga, total, dan tanggalnya. Baik, terima kasih Daniel atas penjelasannya terkait struktur data dan input penjualan. Nah, selanjutnya itu akan ada penjelasan terkait fungsi analisis produk terlaris dan total atau rata-rata. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi analisis atau produk terlaris dan total rata-rata. Sekarang, saya jelaskan bagian analisis yaitu inti dari program ini. Analisis terlaris merupakan looping ke seluruh isi rekap produk, lalu membandingkan jumlah unit terjual setiap produk. Lalu, jumlah unit terjual setiap produk untuk mencari mana yang paling banyak terjual. Logika sederhana, setiap kali ditemukan produk dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah merek sebelumnya, nilai itu disimpan sebagai kandidat produk terlaris terbaru. Fungsi analisis total menjumlahkan seluruh pendapatan dari unit dari semua transaksi, lalu menghitung rata-rata pendapatan per transaksi. Di sini juga dipakai max floor untuk membulatkan rata-rata ke bawah. Jadi hasilnya bilangan bulat yang rapi.
Menariknya, fungsi ini juga punya sistem evaluasi otomatis. Jika total pendapatan mencapai 10 juta ke atas, perform dinilai sangat baik. Jika perform dinilai sangat baik. Jika di atas 5 juta cukup baik dan di bawah itu perlu ditingkatkan. Ini contoh sederhana penerapan struktur percabangan if, elif, dan else. Baik, terima kasih Rika atas penjelasannya terkait fungsi analisis. Nah, selanjutnya itu akan ada penjelasan terkait penyimpanan dan pemuatan data atau file handling. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Rafli. Kepada Rafli dipersilakan. Oke, bagian yang saya bahas adalah bagaimana program ini menyimpan dan memuat data supaya data tidak hilang setiap kali program ditutup. Fungsi simpan laporan melakukan dua hal. Pertama, menyimpan seluruh data transaksi ke file. Data penjualan JSON menggunakan modul JSON. Format yang mudah dibaca ulang oleh program. Kedua, membuat laporan berbentuk teks, biasanya di laporan.txt. Berisi ringkasan seluruh transaksi beserta total pendapatannya. Cocok untuk dicetak atau dibagikan. Sementara itu, fungsi muat data bekerja saat program pertama kali dijalankan. Ia mengecek apakah file data penjualan .json sudah ada menggunakan OSPath Axis. Jika ada, data lama dimuat kembali dan rekap produk dibangun ulang secara otomatis, sehingga pengguna bisa melanjutkan pencatatan tanpa kehilangan riwayat transaksi sebelumnya. Baik, terima kasih Rafli atas penjelasan terkait penyimpanan dan pemuatan data file handling. Nah, yang terakhir itu ada penjelasan terkait alur program utama dan demo. Nah, yang di sini akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepada Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Terakhir saya akan menjelaskan bagaimana semua fungsi ini disatukan dalam program utama. Saat program dijalankan, program muat data otomatis dipanggil untuk memuat data lama jika ada. Setelah itu, program masuk ke pengulangan while true yang harus menampilkan menu sampai pengguna memilih 0. Untuk keluar, setiap pemilihan, menu diarahkan ke fungsi yang sesuai menggunakan struktur if-elif. Menariknya, saat pengguna memilih keluar, program otomatis menyimpan laporan terlebih dahulu sebelum benar-benar berhenti. Jadi data tidak akan pernah hilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan demo singkat untuk program tersebut. Untuk Rika, mohon di running. Oke, di sini kita memilih menu 1. Untuk nama produknya coba tulis RAM. RAM, RAM. Oh enggak, tulis saja RAM. Ganti. Oke, dimulai. Oke, di sini kita pilih menu 1. Nama produknya RAM. RAM. Enter. Jumlah terjual 100 unit. Oke, enter. Harga satuannya Rp200.000. 200.000. Oke, lalu pilih. Oke, terus lanjut. Pilih satu lagi. Oke, nama produknya VGA, 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 VGA. Oke, enter. 5 produk.
sorry 50. Oke, enter. Harga satuannya 150.000. Enter. Lalu pilih menu 3. Enter. Menunya 3. Ini kalau gue enter dia kehapus. Hapus. Oh, oke. Coba pilih atas, ke atas, scroll. Sorry. Nah, itu produk terlaris sudah keluar. RAM 100 unit terjual 20 juta rupiah. Enggak, terus ke bawah. Itu udah keluar ternyata. Lalu VGA-nya 50 unit terjual 7.500.000. Produk yang terlaris RAM yang terjual 100 unit, total pendapatan 20 juta rupiah. Lalu scroll lagi ke bawah, Rika. Pilih menu 4. Oke, enter. Nah, itu paling atas, coba lihat. Scroll, itu. Total transaksi, ada 2 transaksi di sini. Total unit yang terjual 150 unit. Total pendapatan 27 juta. Rata-rata transaksi 13.750.000. Oke, sekian untuk demo programnya. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana konsep dasar pemrograman seperti list, dictionary, fungsi, perulangan, percabangan, dan file handling bisa digabungkan menjadi satu aplikasi yang benar-benar berguna untuk kebutuhan bisnis sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Hafiz terkait penjelasan tentang alur program utama dan penjelasan demonya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.